Saya kadang-kadang bertanya, mengapa perzinahan tidak bisa dibasmi? Karena menurut Yesus zina bebas. Mengapa perzinahan tidak bisa dibasmi? Karena menurut Yesus zina bebas. Golan sulu ya. Ini ayat. Di mana orang-orang tadi? Tidak ada Tuhan. Tidak ada yang melempari kamu. Tidak ada. Aku pun juga tidak menghukum kamu. Enak tak? Maka kesimpulannya kan begitu. Berarti zina bebas. Saya akan memberikan beberapa catatan penting terkait dengan pernyataan dari Ustadz yang satu ini. Coba kita lihat dari Matius pasal 5. Ayat yang ke-27 sampai 28. Dikatakan demikian. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Di dalam Dekalog 10 hukum, ada dikatakan di sana salah satu isinya, jangan berzina. Tapi Yesus memberikan penegasan yang lebih luas dan mendalam. Jikalau seorang memandang perempuan dan menginginkan dalam hati, sudah berzina. Bagaimana mungkin Yesus mengizinkan berzina? Yesus sendiri yang memberikan ajarannya ketika berkhotbah di bukit. Setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkan dalam hati sudah berzina. Ini sangat tegas. Bukan hanya secara langsung melakukan zina, tapi memandang perempuan menginginkan dalam hati sudah berzina. Lebih ketat lagi. Bukan bebas, bukan lebih longgar. Jadi kesimpulan dari Ustadz yang satu ini super ngawur. Saya mau kasih tahu, Bapak tidak mengerti apa-apa tentang doktrin ajaran kekristenan yang bersumber dari data dan fakta Alkitab. Berikutnya, coba kita melihat ayat yang dikutip oleh sang Ustadz. Saya akan bacakan dari Yohanes pasal 8 ayat 3 sampai 11 supaya kita tahu konteksnya. Dikatakan demikian. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka mendapatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu bersama dalam konteks bacaan ini, di mana dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bersepakat untuk mencobai Yesus, untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Tolong kita perhatikan bersama Bapak Ibu Saudara.
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mencoba untuk menjebak Yesus. Kalau Yesus menjawab, jangan dirajam, tidak boleh dirajam, berarti Yesus berkompromi dengan dosa perzinahan. Kalau Yesus menjawab, silakan dirajam, dilempari dengan batu, maka hal itu akan menjadi argumentasi dan alasan bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk menyudutkan, menjebak dan menyalahkan Yesus. Dan Yesus akan dilaporkan kepada penguasa Romawi saat itu, karena memang ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat tidak suka dengan kehadiran Yesus saat itu. Wibawa mereka menjadi berkurang oleh karena sosok Yesus yang begitu populer di tengah-tengah masyarakat Yahudi di kala itu. Jadi Yesus tidak mau terjebak dengan selera kemauan mereka, yang mana motivasi mereka datang bertanya kepada Yesus bukan untuk menemukan kebenaran, tapi untuk mencari-cari kesalahan Yesus, untuk mencoba Yesus. Dan Yesus sangat arif dan bijaksana dengan melontarkan pertanyaan. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan dia yang pertama kali melempar kepada perempuan itu. Alkitab menyaksikan, maka mundurlah mereka satu persatu mulai dari yang tertua. Kenapa mulai dari yang tertua? Karena yang lebih berpengalaman berdosa adalah yang lebih tua. Nah, dalam konteks ini saya mau sampaikan salah satu hal yang sangat fatal dilakukan, diperbuat oleh ustadz yang satu ini. Beliau mengutip ayat sepenggal atau sepotong, sehingga kelihatannya atau seolah-olah Yesus mau mengatakan bahwa zina itu bebas. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, Yesus justru memberikan solusi yang sangat baik, indah dan menarik di sini. Penghukuman tidak menyelesaikan dosa. Tapi ketika Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya pengampunan yang diberikan oleh Yesus, pengampunan itu akan menyadarkan dan memulihkan hidup dari seorang perempuan berzina ini, sehingga dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah menurut hukum Taurat. Tapi ada peluang, ada kesempatan yang diberikan oleh Yesus kepadanya untuk berbenah, untuk introspeksi, evaluasi, koreksi diri, sehingga ke depan tidak lagi terulang dosa perzinahan itu. Jadi di sini merupakan kesimpulan yang salah kaprah ketika Pak Ustadz ini berkata, Yesus melegalkan perzinahan. Zina itu bebas. Itu omong kosong yang super ngawur, yang tidak sesuai dengan fakta dan data Alkitab. Di sini Yesus menasihatinya, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jangan berzina lagi. Dinasihati, diingatkan. Yesus tidak mungkin kontradiksi dengan perkataannya sebelumnya. Yesus berkata, barang siapa yang memandang perempuan dan menginginkan dalam hati, sudah berzina. Apalagi konteks ini. Ini konteksnya bukan melegalkan, membuat bebas zina. Tidak. Tapi Yesus yang penuh dengan kasih memberikan pengampunan kepada perempuan berzina ini. Dan diberikan nasihat, mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Jangan berzina lagi, berubahlah hidupmu, bertobatlah kau, tinggalkan jalan-jalan yang jahat dan kembali serahkan hidupmu kepada Tuhan. Itulah konteks pengertian metanoia, pertobatan dalam kekristenan.